Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah membersamai anak-anak belajar di rumah. Semoga lelahnya Ayah dan Bunda menjadi lelah. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Oke, pembelajaran pertama adalah menyanyikan lagu. Kita akan belajar tentang not atau nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika kita bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Ketukan itu sama juga dengan notasi irama. Oke, kita akan belajar nada panjang. Nada dua ketuk, contohnya. Dalam satu birama itu ada angka 7 dan titik. Itu adalah tambah satu ketukan. Ada satu buah titik di belakang angka. Jadi, nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Jadi, 2 ketukan ya, disebut nada panjang. Selanjutnya adalah nada pendek. Nada satu ketuk ini hanya ada angka. Dia tidak memiliki titik di belakangnya, maka disebut dengan nada pendek. Ketukan disebut juga nilai not. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada panjang pendek. Nada dapat dihitung satuan hitungnya, yaitu ketukan. Oke, siapa yang masih ingat apa saja not angka itu? Oke, ini adalah gambar pianika. Not angka dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 7. Oke, bisa kita lihat contohnya. Angka 1 untuk do, angka 2 untuk re, angka 3 untuk mi, angka 4 untuk fa, angka 5 untuk sol, angka 6 untuk la, dan angka 7 untuk si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu ya, pernah dengar kan? Oke, jadi tiap-tiap not angka memiliki nilai ya. Ada yang setengah ketukan, ada yang seperempat ketukan, ada 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Ya, ketukan ini akan membedakan nada panjang dan nada pendek. Baik anak-anak, kita akan belajar bagaimana caranya membedakan panjang pendeknya nada serta tekanan kuat dan lemahnya sebuah nada pada lagu anak-anak. Oke, di sini ada video tentang bagaimana cara menentukan ketukan. Kita simak sama-sama ya. Jika ada soal tentang nilai ketukan, berapa sih masing-masing nilai ketukan? Kita lihat seperti contoh soal di sini pada ruas birama ini ya. Do, kemudian fa, kemudian sol. Nilainya masing-masing 1 ketukan. Kemudian jika kalian menemukan soal seperti re dan mi yang di atasnya terdapat garis seperti ini, berarti nilainya setengah ketukan. Sedangkan jika di belakang kalian menemukan tanda titik menyertai nada seperti itu, misalnya ini do, ada titiknya. Titik ini nilainya 1 ketukan. Berarti 1 sama dengan 2 ketukan. Begitu juga jika titiknya ada 2 di sini, tinggal nambah 1 lagi, berarti 3. Pada suatu lagu, kita akan menemukan adanya birama. Birama itu menunjukkan banyak ketukan pada setiap ruas. Jika pada sebuah lagu terdapat tulisan 2/4, berarti pada tiap ruas birama ada 2 ketukan.
Nah, pengulangan birama disebut juga pola irama. Dan kuat lemah ketukan akan membentuk pola irama. Bagaimana sih cara menentukan ketukan kuat dan ketukan lemah? Yang kita lihat sekarang ini adalah contoh birama 2/4. Ketukan kuat berada di awal ruas birama atau di setiap ketukan pertama. Sedangkan ketukan lemah berada di ketukan kedua. Untuk birama 3/4, 4/4, dan seterusnya, ketukan lemahnya berada setelah ketukan pertama. Nah, sudah jelas kan tentang nada, pola irama, ketukan, serta birama. Sekarang kalian bisa mulai mempraktekkan bernyanyi secara baik dan benar. Selamat mencoba ya. Ibu guru sudah menambahkan tanda bintang dan tanda segitiga dalam setiap ketukan secara bergantian. Tanda bintang berarti tepuk tangan dan tanda segitiga berarti tepuk paha. Partitur lagunya berubah menjadi seperti ini. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut sambil bertepuk tangan dan bertepuk paha sesuai tanda. Ikuti ibu guru ya. Ulangi lagi jika kalian belum bisa. Silahkan ajak anggota keluarga kalian untuk bernyanyi bersama sehingga lebih menyenangkan. Apakah kalian bisa melakukannya dengan benar lagu tadi? Wah, hebat! Jempol, jempol, jempol untuk kalian. Setelah bernyanyi, kita tahu bahwa kita menepuk paha berapa kali? 1 kali, dan bertepuk tangan 1 kali. Nah, kita melakukannya berulang-ulang sampai lagu tersebut selesai. Jadi, apa pola irama lagu tersebut? Nah, pola irama dalam lagu Lihat Kebunku adalah 1 kali tepuk paha dan 1 kali tepuk tangan. Atau bisa dituliskan dalam gambar ini. You are amazing, guys. So, thank you so much for following this class nicely. I will see you again in the next video. Bye, everyone. Baik, tugas SBDP yang pertama, kamu diminta untuk menghafal lagu Kebunku. Yang kedua adalah, kamu diminta untuk menyanyikan lagu Kebunku dengan ketukan yang sudah dicontohkan. Bintang untuk tepuk tangan, segitiga untuk tepuk paha, masing-masing 1 kali. Video dikirimkan ke ustazah di kelasnya masing-masing. Baik, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, matematika. Hari ini kita akan belajar pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kita simak dulu videonya ya. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Ana memiliki sebuah apel. Ia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy.
Bagaimana caranya? Ana akan memotong apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Ana dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Ana dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Ana dan Lucy sama banyak. Maka Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Ana, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/3 kue. Andy membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Ana, dan Lucy sama banyak. Andy harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andy, Ryan, Ana, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau 1/3. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau 1/4. Oke, Ustazah akan menjelaskan pembelajaran keempat matematika tentang pecahan. Kita akan mewarnai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Baik, kita lihat gambarnya. Pecahan 1/2. Ada sebuah lingkaran dibelah menjadi 2. Maka yang diarsir, yang diwarnai biru adalah pecahan 1/2. Gambar kedua, ada 3 persegi panjang yang sama. Hanya satu yang diarsir atau yang diberi warna hijau. Maka itu disebut pecahan 1/3. Pada gambar yang ketiga, ada 4 potongan dengan bentuk yang sama besar. Itu disebut pecahan 1/4 karena yang diarsir hanya 1 persegi. Sedangkan itu ada 4 persegi, jadi 1/4 karena yang diarsir atau yang diwarnai merah hanya 1 persegi. Disebut pecahan 1/4. Oke, selanjutnya mewarnai pecahan setengah dalam gambar. Tugas halaman 10. Pada halaman 10 ini kita diminta untuk mewarnai setengah bagian dari setiap gambar berikut. Contohnya, bagian A ada roti. Dibelah 2, maka yang diwarnai hanya sebelahnya. Ini adalah pecahan 1/2. Sama dengan alpukat, dengan pepaya, dengan durian, dengan pizza, dengan limon, dengan apel, ya, yang dibelah 2. Semuanya dibelah 2. Lalu kamu warnai hanya setengahnya. Kita sedang mempelajari 1/2. Ada 1 roti dibagi 2, maka itu adalah 1/2. Jadi yang diwarnai hanya 1/2-nya saja. Oke, jika sudah, maka kita ke slide berikutnya. Mewarnai pecahan 1/3 dalam gambar. Tugas halaman 24. Kita akan mewarnai 1/3 bagian dari setiap gambar di bawah ini. Ya, tadi kita sudah mewarnai 1 warna untuk setiap benda yang dibelah menjadi 2. 1 dibagi 2, jadi 1/2. Yang ini adalah 1/3. Jadi ada belahan 3 dengan besaran yang sama, ya, dengan bentuk yang sama, yang diwarnai hanya 1. Jadi disebut 1/3. Lingkaran dibagi 3 hanya 1 yang diberi warna. Lalu ada setengah lingkaran dibagi 3 hanya 1 yang diberi warna. Ya,
semuanya diwarnai hanya 1, karena ini adalah pecahan 1/3. Oke, slide selanjutnya. Mewarnai pecahan 1/4 dalam gambar. Tugas halaman 31 bagian atas. Warnai 1/4 bagian dari setiap gambar berikut. Oke, ini ada 4 bagian yang sama ya. Dari A sampai F ada 4 bagian yang sama. Tapi yang harus kamu arsir atau kamu warnai dengan pensil warna hanya 1 bagian. Karena ini adalah 1/4. Misalnya, kamu memiliki pizza nih, yang bagian A, bentuknya lingkaran seperti pizza. Ada 4 orang yang harus dibagi, maka dibagi 4. Nah, setiap orang mendapatkan 1/4 bagian. Gitu ya. Jadi ini adalah 1/4. Baik, tadi kita sudah belajar dari pecahan dituangkan ke gambar. Nah, sekarang kamu bisa melihat gambar, lalu tuangkan ke pecahan. Jadi kita menuliskan pecahan dari gambar. Jadi kamu lihat gambarnya, ini ada 2 bagian yang sama, maka ini adalah pecahan 1/2 karena jumlahnya ada 2 bentuk yang sama. Lalu dibagi 2 jadi 1/2. Oke, selanjutnya ini adalah 1/3. Oke, kita menuliskan pecahan dari gambar. Nah, ini ada 3 bagian yang sama yang kita warnai hanya 1. Ya, disebut pecahan 1/3. Ya, yang diwarnai hanya bagian 1 saja. Jadi hanya 1 yang diwarnai, maka disebut pecahan 1/3. Selanjutnya, ini adalah pecahan 1/4. Karena ada 4 bagian yang sama yang diwarnai hanya 1 bagian. Ini disebut 1/4, pecahan 1/4. Oke, selanjutnya tugas kamu di rumah adalah latihan menuliskan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 berdasarkan gambar. Tugasnya ada di halaman 11, 25, dan 31. Bagian bawah. Tapi tidak usah dikirimkan ya, ini hanya untuk latihan belajar di rumah. Tapi ingat ya, harus diisi semua. Ini untuk latihan matematika di rumah. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.